Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy everyone. Kenalin, nama gue Alifah dan ini podcast pertama gue. Anyways, waktu gue ngerekam ini jam 7 pagi di hari Sabtu. Cuacanya bersahabat banget, langitnya cerah dan udaranya segar. Tapi kalau siang dan sorenya bisa beda banget. Panas terik dan bikin mandi keringet. Hari ini aja enak karena gue libur jadi stay di rumah. Tapi kalau pas gue kuliah dan kelarnya sore, baru dah kerasa banget tuh. Karena gue pulang dari kampus itu naik bis. Jadi kalau misalnya gue gak tahan lagi nih, gue biasanya melipir dikit ke tempat jualan Thai tea atau es jeruk bareng teman-teman gue. Rabu kemarin aja, gue baru nyobain Thai tea. Ini saking enaknya tuh gue keinget-inget terus nih. Jadi Thai tea-nya tuh rasanya gak terlalu manis. Terus juga tetap enak gitu, gimana ya, tetap enak dengan less sugar. Terus juga es batunya nggak kebanyakan. Dan dengan harga 11.000 aja gue udah bisa dapetin Thai tea seenak ini. Medium boba lah ya, seukuran ya size medium boba lah gitu. Sebenarnya kalau cuaca lagi nggak terik ataupun badan gue lagi nggak lesu, gue nggak bakal milih untuk beli Thai tea ataupun es jeruk. Jadi ya minuman-minuman manis kayak gitu tuh sebenarnya masih gue hindarin lah gitu ya, masih bisa gue hindarin. Nah tapi yang gue nggak bisa hindarin itu adalah kalau misalnya situasinya tuh gue 8:30 tuh kan kelas pertama nih. Nah misalnya dosennya itu kebagian dosen yang datangnya tuh tepat waktu dan gue harus ngejar bis buat sampai ke kampus gue. Ya otomatis gue tuh suka skip sarapan gitu, jujur aja ya, gue suka skip sarapan dan sampai di kampus barulah gue ke kantin jajannya gorengan. Ini bukan cuman gue ya, tapi teman-teman gue pun juga. Gue kayak ada juga yang sampai hampir tiap hari gitu teman gue tuh. Terus gue tanya, emang lu kenapa sih jajan gorengan mulu gitu? Terus kata dia, ya gue tuh buru-buru kalau misalnya pagi-pagi ya. Terus kan ya kita tau lah, gorengan tuh murah, terus cepet, enak lagi. Ya awalnya gue setuju aja sih sama temen gue itu. Emang bener kalau gorengan tuh murah dan enak rasanya. Gurih dari minyak dan asin-asin dari garam. Belum lagi kalau ditambah butiran micin, tambah sedap lagi tuh. Pemikiran yang kalau buru-buru gorengan langsung diserbu itu tetap nempel di otak gue. Sampai hari Kamis kemarin, gue dapat pemaparan materi oleh dosen gue tentang konsumsi gula, garam, dan lemak di Indonesia. Ternyata ada peningkatan konsumsi gula per kapita oleh masyarakat Indonesia dari 12,45 kg di tahun 2016-2017 berubah menjadi 12,66 kg per kapita di tahun 2017-2018 dari survei yang dilakukan oleh USDA. Nggak cuman konsumsi gula, konsumsi garam di Indonesia juga mengkhawatirkan, gengs. Ternyata dari data Riskesdas, 53 dari 100 orang mengonsumsi garam lebih dari 2000 mg per hari. Dengan persentase provinsi terbanyaknya yaitu DKI Jakarta sebesar 65,4%. Nggak cuman gula dan garam, lemak juga punya datanya. Berdasarkan survei konsumsi makanan individu, asupan lemak total masyarakat Indonesia yang melebihi 67 gram per hari itu lebih banyaklah laki-laki daripada perempuan. Laki-laki sebesar 30,8%, sedangkan perempuan 23,1%. Nah, makanan apa aja yang berkontribusi untuk peningkatan asupan lemak total ini? Antara lain kelompok daging dan olahan, serealia atau makanan karbohidrat, serta kelompok minyak dan olahannya. Oke lah, dengan data-data yang udah ada, kita juga sebenarnya udah tahu kalau misalnya obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, itu adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Cuman masalahnya, kita tuh nggak tahu seberapa sih batas konsumsi gula, garam, lemak dalam sehari
Yang mana sih batas wajarnya? Nah, untuk ngejawab pertanyaan tersebut, Kementerian Kesehatan kita udah bikin anjuran konsumsi gula, garam, lemak setiap orang perharinya dengan tagline G4, G1, L5. Nah, apa lagi tuh? Yang pertama, G4. Nah, G4 itu adalah anjuran konsumsi gula orang dalam satu harinya, yaitu maksimal 4 sendok makan atau 50 gram. G1. Nah, G1 itu adalah anjuran konsumsi garam dalam sehari, itu maksimal adalah 1 sendok teh. Kemudian L5. L5 itu adalah anjuran konsumsi lemak dan minyak sebanyak 5 sendok makan, maksimal 5 sendok makan per harinya atau 67 gram. Oke, G4, G1, L5 udah tahu. Nah, sekarang apa sih langkah dalam keseharian yang bisa kita lakuin buat ngontrol konsumsi gula, garam, lemak kita? Gue singkat jadi 3 huruf, B, P, L. Pertama, B, baca label makanan kemasan. Gak muna ya, kita tuh pertama pasti lihat harga. Tapi apa salahnya kalau benar-benar kita peduli nih apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan dampaknya. Kita lihat aja deh berapa kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk itu. Biasanya ada nih tulisannya nutrition facts atau nilai gizi. Yang kedua, P, pelajarin istilah lain dari GGL. Nah, bahan-bahan yang biasanya gula nih, emang gula ya. Akhirannya tuh osa atau ose kayak glukosa, laktose, itu merupakan gula tambahan. Yang kedua, sirup pemanis jagung juga bahan makanan yang ada gulanya. Yang ketiga, sugar free. Nah, sugar free itu kandungan gulanya kurang dari 0,5 gram per sajian. Kemudian lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini lemak yang jahat, intinya gitu. Dan bisa menyebabkan antara lain penyakit-penyakit yang udah gue sebutin tadi. Kemudian ada processed food atau makanan olahan. Nah, makanan olahan ini kita harus hati-hati nih. Contohnya kayak sosis, makanan kaleng, kornet ya. Itu merupakan makanan yang tinggi sama kandungan garamnya. Hati-hati cuy. Dan yang ketiga, L, lakukan secara bertahap. Ya namanya perubahan perilaku, nggak bisa instan kan? Harus pelan-pelan, jadi kebiasaan, baru berubah jadi lebih baik. Oke, segitu dulu episode perdana podcast gue tentang konsumsi GGL, gula, garam, lemak. Semoga infonya bisa bermanfaat dan kita nih sama-sama bisa segera menerapkan G4, G1, L5 di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay happy, safe, and healthy everyone. Bye!